Selamat sore teman-teman pemuda yang dikasih dalam nama Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, pimpinlah pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya biarlah penyertaan dan pengurapan Tuhan yang menyertai hamba-Mu sehingga perkataannya adalah perkataan Tuhan yang mengajar kami dalam kebenaran. Kiranya hati Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sore hari ini tema kita adalah Don't wait for the big fish to come. Jangan menunggu ikan besar datang. Apa artinya? Apa maksudnya? Tentunya bukan berbicara soal ikan cupang maupun juga soal ikan yang lain. Karena pada saat sore hari ini, Lose tidak sedang mewakili instansi tertentu untuk menyampaikan penyuluhan tentang perikanan, tapi pada saat ini kita akan mendengarkan suara firman. Karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Lose akan membacakan ayat yang ke-10 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Berbahagialah teman-teman yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Jangan menunggu ikan besar datang. Apa artinya, saudara? Saudara, hari ini kita akan belajar satu tokoh, yaitu Yunus. Nah, Yunus itu sendiri apa arti namanya? Ternyata teman-teman, nama Yunus itu artinya adalah merpati. Jadi nama Yunus itu bukan singa, bukan elang, bukan lovebird, tapi artinya adalah merpati. Nah, nama merpati sendiri itu punya simbol, itu merupakan simbolnya cinta. Kenapa merpati itu merupakan simbol cinta? Karena teman-teman, burung merpati itu adalah burung yang sepanjang hidupnya itu secara umum hanya punya satu pasangan, hanya punya satu cinta. Oleh karena itu, burung merpati merupakan simbol dari cinta. Tidak pernah simbol cinta burung hantu atau burung elang, tapi burung merpati salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, burung merpati ini juga merupakan simbol perdamaian, teman-teman. Karena burung merpati ini tidak pernah bertengkar. Termasuk juga di dalam kisah ketika Nabi Nuh pada waktu itu di dalam bahtera, untuk mengetahui apakah air sudah surut atau belum, Nabi Nuh salah satunya mengirimkan burung merpati. Dan burung merpati itu kembali dengan membawa ranting dari tunas zaitun atau pohon zaitun pada waktu itu menunjukkan bahwa bumi sudah kering, sudah bisa dihidupi kembali. Sehingga ini menunjukkan bahwa pada masa itu merupakan perdamaian setelah air bah. Nah, burung merpati juga merupakan simbol dari pembawa pesan, teman-teman. Tapi burung merpati bukan WA maupun bukan juga apa namanya aplikasi-aplikasi yang lain, bukan. Karena pembawa pesan di sini maksudnya ialah kalau zaman dulu ketika seseorang mau mengungkapkan rasa cintanya lewat surat, maka surat itu kan bukan lewat JNT, bukan lewat kantor pos. Surat itu dikirim bukan lewat si cepat, tapi surat itu dikirim itu lewat burung merpati. Karena itu burung merpati inilah yang pada akhirnya dijadikan simbol sebagai pembawa pesan. Dan paling terakhir, burung merpati itu merupakan simbol kesetiaan. Jadi teman-teman, seekor burung merpati, dia akan mempunyai satu orang pasangan, satu pasangan sesama burung merpati ya tentunya. Nah, dan seumur hidupnya, mereka ini hanya ini aja pasangannya. Jadi karena itu burung merpati itu simbol kesetiaan. Burung merpati nggak senang selingkuh. Burung merpati juga nggak suka ganti-ganti pacar. Tapi di mana satu burung merpati dia sudah mencintai satu merpati yang lain, maka pada akhirnya seumur hidupnya mereka akan hidup bersama. Kesetiaan inilah yang kemudian dijadikan sebagai simbol bahwa burung merpati itu merupakan lambang kesetiaan. Nah, Yunus punya nama yang bagus banget loh teman-teman ya. Yunus itu arti namanya cinta, arti namanya juga perdamaian, arti namanya juga pembawa pesan. Bahkan Yunus pun juga punya arti sebagai seorang yang setia, sesuai arti namanya. Tapi ternyata arti nama Yunus yang sangat cantik, yang sangat cakep itu tidak sesuai dengan perilaku Yunus.
Kenapa demikian? Karena Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan berkata kepada Yunus dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Nah, Niniwe ini di mana teman-teman? Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur. Niniwe loh ya, bukan Ninitowo, tapi Niniwe. Ibu kota kerajaan Asyur, di mana pada masa itu kerajaan Asyur merupakan sebuah kerajaan yang gede, kerajaan yang besar, kerajaan yang menindas bangsa-bangsa lain, termasuk juga kerajaan yang terkenal dengan sangat kejam dan jahat. Nah, Niniwe ini ibu kotanya, termasuk teman-teman, Israel ini adalah bangsa yang pada masa itu, kurang lebih tahun 780 sebelum Masehi, ini juga dikuasai oleh Niniwe. Ditindas oleh Niniwe atau dijajah oleh Niniwe atau Asyur. Niniwe ini ibu kotanya. Asyur itu kerajaannya. Jadi, Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu kota atau ibu kota dari sebuah kerajaan yang sudah menindas, yang sudah menjajah, bahkan juga mengintimidasi bangsa Israel. Nah, teman-teman, Niniwe ini posisinya di mana? Niniwe ini posisinya di sebelah timur dari Israel. Jaraknya itu kalau dari Yafo atau dalam bahasa Inggris di sana kan Yopa, itu sekitar 550 mil atau kurang lebih itu 800 kilometer. Jadi jaraknya itu segini. Nah, Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, kota yang sudah menjajah bangsa Israel, kota yang sudah menindas bangsa Israel. Nah, kalau ditanya hari ini letaknya di mana Niniwe ini, maka teman-teman, letak daripada kota Niniwe hari ini itu letaknya adalah di Irak. Kita pasti pernah dengar satu tempat yang namanya Mosul, Mosul Irak. Nah, di sini loh Niniwe atau kota Niniwe hari ini, kalau kita mencari hari ini. Jadi posisinya di mana? Di Irak atau di salah satu kota yang namanya kota Mosul. Teman-teman bisa mencari nanti di internet terkait dengan kota Mosul ini. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, kota yang berada sebelah timur, kota yang jaraknya itu 800 kilometer dari Israel. Ya, kalau 800 kilometer ya katakanlah itu Banyuwangi Semarang lah. Kita pasti pernah kenal atau mendengar kota Semarang, teman-teman ya. Jadi kurang lebih 800 kilometer itu seperti itu. Tetapi yang terjadi justru Yunus ini malah mempersiapkan diri untuk pergi ke kota Tarsis. Nah, disuruh pergi ke kota Niniwe, malah justru pergi ke kota Tarsis, teman-teman. Nah, di mana letak kota Tarsis itu hari ini? Kota Tarsis ini letaknya hari ini itu di Spanyol. Kalau ngomong hari ini loh ya, letaknya di Spanyol. Kalau zaman itu, nah ini kita dari peta kita kelihatan ya, posisi ada Israel, ada Syria, ada Asyur, misinya adalah ke Asyur, tapi terbangnya ke Tarsis atau Spanyol. Nah, padahal jaraknya kalau ke Spanyol atau ke Tarsis itu 2.500 mil atau sekitar 4.000 kilometer. Jadi jaraknya. Nah, teman-teman, dan ini sebelah barat. Niniwe sebelah timur, Tarsis atau Spanyol ini sebelah barat. Nah, Allah memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke timur, tapi justru Yunus malah pergi ke barat. Allah memberikan perintah kepada Yunus untuk menjalankan misi yang jaraknya hanya 550 mil atau 800 kilometer, tetapi Yunus justru malah memilih pergi ke satu tempat yang jaraknya 2.500 mil atau 4.000 kilometer. Jadi 5 kali lipat dari jarak yang sebenarnya Tuhan perintahkan. Yunus disuruh pergi ke tempat A, tapi justru dia malah pergi ke B. Yunus disuruh pergi ke timur, malah ke barat. Yunus disuruh pergi ke tempat yang dekat, malah memilih tempat yang
jauh. Yunus disuruh pergi untuk menjalankan misi Allah, malah dia memilih untuk menjalankan misi pribadi. Nah, teman-teman, pernah enggak kita dalam kondisi kayak Yunus ini? Tuhan perintahkan A, kita malah perintahkan kita lakukan B. Tuhan perintahkan mengasihi, kita malah membenci. Tuhan perintahkan kita untuk setia dengan perjanjian, kita malah melalaikan perjanjian. Tuhan perintahkan kita untuk setia dengan persekutuan, kita malah membuat banyak alasan. Pernah enggak kita berada dalam posisi kayak Yunus ini, teman-teman? Memang, teman-teman, kalau kita gambarkan seperti saat ini, ibaratnya Yunus ini kayak disuruh gini loh, ada orang yang membenci kita, ada orang yang sudah merugikan kita, ada orang yang sudah membuli kita atau menindas kita, lalu kita suruh mendoakan, lalu kita suruh membantu orang itu. Jadi kayak gitu itu. Jadi Yunus ini adalah umat yang dijajah oleh bangsa Asyur, ibu kotanya Niniwe. Nah, disuruh pergi ke Asyur. Ngapain disuruh pergi ke Niniwe, ibu kotanya Asyur ini? Tujuannya bukan liburan, tujuannya bukan jalan-jalan, tujuannya bukan berpetualang, tapi tujuannya adalah memberitakan firman. Itu tujuannya pergi ke Niniwe. Tapi yang dilakukan Yunus, dia malah pergi ke Tarsis. Kenapa dia pergi ke Tarsis? Tujuannya adalah supaya dia bisa jauh dari hadapan Tuhan. Jadi pergi ke Tarsis ini tujuannya adalah supaya Yunus bisa jauh dari hadapan Tuhan. Karena memang pada masa itu Tarsis ini adalah sebuah kota yang sangat terpencil. Sampai digambarkan bahwa di kota ini orang belum kenal Tuhan. Orang belum menyebut nama Tuhan, saking terpencilnya. Beda dengan hari ini. Kalau hari ini Tarsis Spanyol ini kan hari ini sudah jadi kota yang terkenal. Siapa yang tidak terkenal Real Madrid, siapa yang tidak kenal Real Madrid, siapa yang tidak kenal Barcelona. Ini kan klub-klub yang berasal dari Spanyol. Siapa yang tidak kenal Ronaldo yang pernah main di Real Madrid, siapa yang tidak kenal Messi, pernah main di Barcelona dan sekarang pindah ke PSG. Nah, ini kalau sekarang kan terkenal, teman-teman. Tapi kalau zaman itu, Tarsis atau Spanyol ini adalah sebuah kota yang terpencil, terkucil. Sehingga Yunus memilih untuk pergi ke tempat ini tujuannya adalah supaya menjauhi Tuhan. Supaya Tuhan tidak dapat mengejar. Supaya Tuhan tidak dapat menemukan Yunus. Supaya Yunus ini bisa jauh daripada Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dari Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga, jauh dari hadapan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Memperoleh kesenangan, memperoleh kenyamanan, memperoleh kebahagiaan daripada pergi ke kota yang sudah menindas negaranya. Yunus lebih milih pergi ke kota yang ingin dia tuju walaupun itu tidak sesuai keinginan Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengikuti keinginan hatinya. Tujuannya apa? Supaya bahagia. Dengan jauh dari Tuhan, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan bisa nyaman. Dan buktinya, dia pun juga mengalami hal itu. Ketika di atas kapal, dia bisa tidur nyenyak. Walaupun terjadi badai, dia bisa ngorok dengan pulas di sana. Tapi yang terjadi adalah bukan kebahagiaan yang Yunus dapat. Bukan ketenangan, bukan kesenangan. Tetapi yang diperoleh Yunus justru dalam Yunus 2 ayat 2, maaf bukan Yunus 1 ayat 2, Yunus 2 ayat 2, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Yang Yunus dapat dengan jauh daripada Tuhan, dia tidak memperoleh kebahagiaan. Dengan menjauhi Tuhan, Yunus tidak memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Tetapi yang diperoleh justru adalah kesusahan. Harapannya dengan menjauhi Tuhan, hidupnya tenang. Dengan menjauhi Tuhan, hidupnya menyenangkan. Dengan menjauhi Tuhan, hidupnya membahagiakan. Tapi justru yang Yunus peroleh adalah kesusahan. Walaupun awalnya nampak menyenangkan, tapi ujungnya ternyata menyusahkan. Sehingga teman-teman, mendekat atau menjauh dari Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Namun, menjauh dari Tuhan adalah pilihan yang hanya akan berujung kesusahan. Nah, saya ulangi ya. Mendekat atau menjauh dari Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan lewat firman. Tetapi pada akhirnya, memang kita yang memutuskan. Dan ketika kita memutuskan menjauh dari Tuhan, itu adalah pilihan yang hanya akan berujung kesusahan. Bisa jadi kita berkata, oh, enggak kok,
buktinya sekarang saya sehat-sehat, buktinya saya sekarang kuat, buktinya saya bisa menikmati, buktinya saya bisa studi baik, tidak ada sesuatu pun persoalan. Benar, sama seperti Yunus, bisa beli tiket naik kapal, lalu bisa tidur-tiduran di situ, bisa bisa nyantai tanpa ada firman, tenang, enak dia. Tapi jangan lupa, ujung-ujungnya adalah kesusahan. Demikian juga kita, teman-teman. Ketika kita menjauh dari Tuhan, nampaknya itu menyenangkan, nampaknya membahagiakan, nampaknya sepertinya tidak ada persoalan. Tapi jangan lupa, karena ketika kita menjauh dari Tuhan, ujungnya itu hanyalah kesusahan, teman-teman. Bukan berarti kalau mendekat kepada Tuhan pasti enak, belum tentu juga. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, bisa jadi tetap ada persoalan. Tetapi persoalan itu lebih menyenangkan ketika kita bersama dengan Tuhan daripada ketika kita terpisah dari Tuhan. Sebab dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, keselamatan Tuhan menyatukan kembali kita dengan Tuhan. Karena itu teman-teman, ayo kita mendekat kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu terus menjauh. Kalau selama ini kita mulai meninggalkan perjanjian, kalau selama ini kita mulai tidak setia dengan perjanjian, ayo kita balik. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, ujungnya itu hanya kesusahan loh. Ujungnya bukan kebahagiaan loh teman-teman. Dan kita tidak perlu mengalami ujung itu, baru kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, ada seorang pemuda pada masa itu tahun 1725 yang bernama John Newton. Nah, teman-teman, dia lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Mamanya adalah seorang Kristen yang saleh, tetapi papanya adalah seorang nahkoda kapal. Nah, di dalam iman Kristen, dia dididik oleh mamanya sebagai seorang anak yang takut Tuhan. Dan usia 4 tahun, si John Newton ini sudah hafal pendidikan dasar iman Kristen atau buku katekisasi lah. Itu dia sudah hafal dan dia pun juga sudah banyak menyanyikan lagu-lagu him. Usia 4 tahun. Tetapi ternyata ketika usia 7 tahun mamanya meninggal. Dan setelah mamanya meninggal, teman-teman, dia pada akhirnya tidak tahu harus melakukan apa dan ketika usia 11 tahun, usia masih anak-anak, dia diajak oleh ayahnya untuk ikut bekerja di kapal. Nah, ketika bekerja di kapal, teman-teman, namanya kehidupan kapal. Ini bukan kapal penyeberangan loh ya, bukan kayak kapal penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk gitu, bukan. Ini kapal yang memang kapal yang berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain pada masa itu untuk melakukan perdagangan, untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Dan salah satu bisnis yang pada waktu itu dilakukan oleh John Newton adalah ketika dia sudah dewasa, itu adalah jual beli budak. Jual beli orang. Jadi ada budak dari Afrika diambil kemudian dijual. Nah, padahal jelas itu melanggar aturan Tuhan, tapi tetap dia lakukan pilihan itu. Karena kehidupan di dalam kapal yang akhirnya membuat dia terpengaruh dan jauh dari hidup kekristenan. Sampai suatu kali teman-teman, ketika kurang lebih tahun 1775, ketika John Newton ini berusia 39 tahun pada waktu itu, dan ketika dia sedang mengemudikan kapalnya, kapalnya diserang oleh ombak yang sangat dahsyat sekali. Dan pada saat itu dia baru ingat Tuhan. Selama ini nggak pernah ingat Tuhan. Dia sudah nyaman dengan pilihannya. Dia memilih untuk hidup dalam kehidupan dunia perkapalan dengan segala kejahatan dan sebagainya pada masa itu. Bahkan termasuk jual beli perbudakan. Nah, dia memilih itu teman-teman. Tapi kemudian ketika dia dihadapkan kepada badai yang sangat besar, dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Dia butuh keselamatan. Lalu dia berdoa, dia memohon supaya Tuhan menolongnya. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, Tuhan tolong dia, Tuhan selamatkan. Setelah itu teman-teman, dia bertobat. Dia menyadari bahwa pilihannya hanya berujung pada kesusahan. Dia bertobat, lalu kemudian dia menulis sebuah lagu yang berbunyi, sangat besar anugerahmu memberi aku selamat. Lagu ini dia tulis teman-teman karena dia menyadari, dia menemukan kembali anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhanlah yang telah memanggil dirinya. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan,
Pada akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang pendeta dan melayani Tuhan. Teman-teman, ketika kita menjauh dari Tuhan, jangan lupa teman-teman, ujungnya hanya kesusahan. Kalaupun hari ini engkau menjauh dari Tuhan, nampaknya semuanya baik-baik. Nampaknya semuanya tidak ada persoalan. Ingat, Yunus pun demikian pada waktu itu. Bisa tidur dengan nyenyak, tapi ujungnya adalah kesusahan dan penderitaan. Mari teman-teman, ayo kita berbalik lagi. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Kalaupun ketika kita mendekat pada Tuhan, masih ada persoalan. Persoalan itu jauh lebih mudah ketika kita hadapi bersama dengan Tuhan daripada kita menjauh daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, ini yang dialami oleh Yunus pada masa itu. Dia berpikir dengan menjauh, hidupnya aman. Tapi ternyata dengan menjauh dari Tuhan, hidupnya justru penuh dengan kesusahan. Nah, kemudian teman-teman, Yunus ini pada akhirnya kena undi. Ketika terjadi badai yang menerjang kapal, lalu orang banyak bertanya pada waktu itu karena Yunus yang kena undi sebagai penyebab daripada badai yang terjadi itu, Yunus menjawab apa? Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam laut, campakkan aku, maka laut itu akan menjadi tenang. Sebenarnya ironis teman-teman. Seharusnya ketika orang berkata, apa yang harus kami lakukan? Dia tahu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, dia bisa berkata begini, tunggu, aku tak berdoa dulu sama Tuhan, supaya Allah mengampuni sehingga kita dilepaskan dari badai ini. Tapi sama sekali tidak ada doa yang keluar dari mulut Yunus. Justru yang keluar dari mulut Yunus adalah apa? Misi bunuh diri. Lemparkan aja ke laut. Dan akhirnya teman-teman, setelah orang-orang berusaha untuk tetap menolong Yunus, nah dengan mendayung kapalnya, perhatikan, sangat berbalik dengan Yunus ya. Yunus disuruh memberitakan firman ke Niniwe, dia tidak mau, karena orang Niniwe jahat. Sementara ketika orang-orang di kapal mendengar bahwa penyebab dari badai ini adalah karena Yunus, tidak serta-merta mereka buang Yunus. Tapi mereka berusaha untuk apa? Mendayung kapalnya ke tepian. Tapi sayangnya gagal. Setelah itu baru Yunus ini dilemparkan ke laut. Dan ketika dilemparkan ke laut, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan. Maka pertanyaannya, ikan apa yang menelan Yunus? Tentunya bukan ikan teri. Karena kalau ikan teri, bukan Yunus yang ditelan, tapi Yunus yang menelan. Terlalu kecil, teman-teman ya. Dan juga bukan ikan paus, dan juga bukan ikan hiu. Tapi dikatakan oleh Alkitab, ikan besar. Nah, ikan apa? Ikan besar apa itu? Nah, kalau ngomong ikan besar ini ikan apa, memang banyak penelitian. Memang banyak pandangan, teman-teman. Dan salah satu pandangan yang lo yakini itu adalah bahwa ikan besar di sini adalah ikan paus sperma. Yang panjangnya bisa lebih dari 20 meter dan beratnya lebih dari 40 ton. Bayangin, teman-teman. Panjang 20 meter itu kayak panjangnya GKT Banyuwangi loh. GKT Banyuwangi itu panjangnya itu gereja loh ya. Gereja saja itu panjangnya kurang lebih sekitar 22 meter. Lebarnya itu 9 meter. Ini lebih dari 20 meter sepanjang gereja kita. Sehingga kalau kita perhatikan di foto orangnya kan kecil banget. Ini sebenarnya orangnya lebih kecil sekali. Makanya lo sebayangin ya. Kalau ikan ini menelan orang, bukan hanya satu sebenarnya. Mungkin kalau persekutuan pemuda 30 orang persekutuan bareng-bareng bisa ditelan bareng-bareng ini. Saking gedenya, saking gedenya, saking besarnya ikan paus sperma ini. Dan yang kedua teman-teman, ikan paus sperma ini adalah ikan yang memang hidup di Laut Mediterania atau daerah sekitar Yunus pada waktu itu ketika melakukan perjalanan. Jadi sangat memungkinkan ikan inilah yang sudah menelan Yunus. Apalagi memang ikan ini hobinya telan-menelan. Jadi ketika ada makanan apa, tidak dikunyah dia. Dia telan seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, ikan ini yang kemungkinan sudah menelan Yunus pada waktu itu. Nah, lalu kemudian teman-teman, apa yang dilakukan Yunus ketika berada di dalam perut ikan? Kan sudah ditelan tuh sama si ikan paus sperma. Kira-kira apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan itu?
selama 3 hari loh ya, kata Alkitab. Apakah Yunus membuat lagu? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, itu kan buat lagu, nulis lirik. Nanti ini untuk anak-anak sekolah minggu ya, supaya ingat kalau saya pernah ada dalam perut ikan. Atau nulis doa, seperti Yunus pasal doa ini kan doa Yunus ketika berada dalam perut ikan. Atau meditasi. Nah, teman-teman ada banyak pandangan juga ini. Ada yang mengatakan bahwa Yunus dalam perut ikan itu menulis doa. Sehingga muncullah Yunus pasal 2 sebagai doa. Pertanyaannya kalau sempat tulis doa dari mana kertas papirusnya dan dari mana alat tulisnya gitu kan? Kok sempat-sempatnya? Apalagi di dalam tentunya gelap kan, tidak ada lampu belajar lagian. Kan tidak mungkin kecuali sudah bawa apa namanya? Kayak lampu darurat begitu. Jadi ketika di dalam perut ikan ikan paus ini nyalakan sebentar kayak gitu. Kayaknya tidak mungkin. Nah, karena itu Lose lebih berpendapat bahwa apa yang Yunus lakukan ketika dalam perut ikan, Lose lebih berpendapat yang D. Nggak ada. Alias apa? Mati. Kenapa mati, teman-teman? Karena peristiwa Yunus dalam perut ikan 3 hari ini dijadikan gambaran Yesus sebagai anak manusia berada di dalam perut bumi juga 3 hari. Dijadikan gambaran kematian Yesus selama 3 hari. Karena itu, sebagaimana Yesus pada waktu itu benar-benar mati selama 3 hari, demikian juga Yunus. Loh, saya lebih percaya apa? Yunus mati pada masa itu. Tetapi kemudian ketika dibangkitkan kok hidup kembali. Loh, Allah yang menghidupkan kok. Sangat tidak sangat mungkin sekali kalau Allah berkenan untuk menghidupkan Yunus ketika dimuntahkan di darat. Nah, teman-teman, saya lebih lebih meyakini pada pendapat ini. Selain itu, teman-teman, yang kedua, nah beberapa waktu lalu ada satu sebuah tulisan dari seorang penyelam yang bernama Michael. Dia menceritakan bahwa ketika menyelam, dia sempat ditelan oleh seekor paus bungkuk. Paus bungkuk bukan karena tua ya, jadi karena usia tua, lansia, makanya dia jadi bungkuk, enggak. Tapi namanya, karena bentuknya bungkuk. Gitu kan. Dia menceritakan bahwa dia sempat ditelan oleh paus bungkuk itu. Ditelan selama berapa lama? Ditelan selama 30 sampai dengan 40 detik. Belum sampai 1 menit. Dan yang terjadi, teman-teman, ketika dia ditelan itu, dia ingat betapa berharganya keluarganya, betapa berharganya hidupnya, betapa berharganya anak-anaknya, betapa berharganya istrinya, dan betapa berharganya banyak hal, teman-teman. Ketika itu dia sadar, dan lalu kemudian teman-teman dia dimuntahkan. Dan setelah dimuntahkan, yang terjadi apa? Bukan kayak Yunus, habis dimuntahkan terus penginjilan, enggak. Habis dimuntahkan apa? Masuk ICU, kritis ya. Nah, di dalam perut ikan, enggak sampai 1 menit aja, kritis. Apalagi Yunus 3 hari 3 malam. Sehingga enggak mungkin kan 3 hari 3 malam buat lagu kayak gitu, apalagi juga di situ bikin doa, enggak mungkin. Wong ditelan enggak sampai 1 menit aja keluarnya udah kritis kok. Sehingga saya lebih meyakini bahwa memang pada masa saat itu yang dilakukan Yunus adalah enggak ada alias dia mati. Nah, kalau kemudian doa ini ditulis kapan? Doa ini ditulis bukan pada saat dalam perut ikan. Karena bentuknya di sini adalah bentuk lampau. Sehingga doa ini ditulis setelah Yunus dimuntahkan dari dalam perut ikan. Nah, ikan apa itu? Tadi adalah ikan, kemungkinan besar adalah ikan paus sperma yang Lese yakini. Karena memang ikan ini suka telan-menelan. Dan bahkan teman-teman, kalau ikan ini memuntahkan, biasanya dia juga memuntahkan. Muntahnya itu seperti cairan lilin warna putih. Dan itu ternyata harganya miliaran. Baru tahu loh. Kenapa? Karena cairan itu bisa digunakan salah satunya untuk parfum. Kok bisa? Nah itu loh saya nggak tahu. Kalau teman-teman mau cari ya bisa cari aja ikan paus sperma, coba diamat-amati gitu kan. Barangkali waktu muntah, asal jangan sampai kita ketelen gitu kan. Kalau ketelen kan nanti juga bahaya gitu. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau dalam waktu kurang lebih 1 menit aja sudah kritis, apalagi Yunus pada waktu itu 3 hari 3 malam, tentunya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi teman-teman, dalam keadaan itulah Yunus baru menyadari akan dosanya. Yunus baru kembali kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sudah menjauh dari Tuhan.
Yunus bersyukur atas pertolongan Tuhan. Baru oleh karena peristiwa ikan besar itu yang membuat Yunus bertobat. Ketika Tuhan berikan badai, Yunus tidak bertobat. Yunus malah memilih menjalankan misi bunuh diri. Tapi setelah ditelan oleh ikan besar, baru dia menyadari kesalahannya dan baru dia kembali kepada Allah. Karena itu teman-teman, kita jangan perlu menunggu ikan besar, baru kita bertobat. Jangan nunggu ditelan paus sperma baru kita menyesal. Artinya apa? Jangan nunggu persoalan datang, jangan nunggu masalah datang. Baru kita bertobat, baru kita cari Tuhan. Sama seperti Yunus, ketika ada persoalan baru cari Tuhan. Jangan teman-teman. Ketika Tuhan masih ingatkan kita dengan firman, ayo kita balik. Ayo kita kembali dengan perjanjian. Ingatlah bahwa ketika engkau mengikatkan perjanjian itu bukan di depan manusia, bukan di depan hamba Tuhan, bukan hanya depan majelis, tapi itu di depan Tuhan loh teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengikatkan perjanjian untuk setia di dalam mengikuti persekutuan, setia dalam ibadah, setia merenungkan firman, setia membawa persepuluhan, setia melayani janji itu kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengabaikan janji itu bahkan menjauhi, ujungnya hanya kesusahan. Tapi sekarang ayo kita balik. Teman-teman, kapan sih kita menghargai waktu itu begitu berharga? Nah, kadang kita menghargai waktu itu begitu berharga bagi kita yang masih sekolah, itu kan ketika ujian. Pada saat ujian, lalu tinggal kurang beberapa menit lagi, itu sudah harus dikumpulkan. Misalkan nih, kita lagi ujian matematika, soalnya 50, dikasih waktu 1 jam, misalkan. Lalu kemudian sampai menit yang ke 55, kurang 5 menit, kita baru selesai 30 soal. Masih kurang 20. Disitulah kita akan merasakan apa? Waktu itu begitu berharga. Karena apa? Kepepet. Karena sudah kepepet. Nah, baru merasakan waktu itu berharga. Demikian juga kita yang kuliah. Ketika dikasih tugas kumpulkan paper, ketika dikasih tugas kumpulkan makalah. Waktu itu menjadi berharga ketika apa? Ketika sudah deadline itu sudah mendekat. Besok dikumpulkan, hari ini belum punya konsep. Jadi rasanya malam ini waktu itu begitu berharga karena apa? Kepepet, gitu kan? Demikian juga kita yang kerja, teman-teman. Bagi kita yang kerja waktu itu begitu berharga tak kalah apa? Tak kalah kita menunggu tanggal muda. Tanggal muda kan dapat gajian. Lalu kemudian kita lewati 30 hari. Rasanya lama banget gitu ya untuk kembali ke tanggal pertama gitu kan, tanggal muda, tanggal terima gajian. Sehingga rasanya apa? Waktu itu begitu berharga sekali. Termasuk makanan begitu berharga ketika apa? Ketika tidak ada makanan, ketika sulit. Teman-teman yang dikasih Tuhan, banyak orang begitu menghargai waktu, begitu menghargai kehidupan ketika sudah kepepet. Termasuk juga hari ini kesehatan begitu berharga. Ketika apa? Ketika tidak pakai masker, itu dapat menularkan maupun juga ditularkan virus COVID-19 itu. Sehingga akhirnya semua menjaga kesehatan. Ketika ada pandemi, orang baru menghargai kesehatan. Itu pun tidak semua. Ada yang masih mengeraskan hatinya dan berkata apa? Oh, ini cuma rekayasa pemerintah aja. Padahal sudah benar-benar terjadi. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, ada seseorang yang menceritakan bahwa ketika terkena COVID, teman-teman, dan ketika sulit untuk bernafas, itu sama seperti seseorang yang ditenggelamkan di dalam air. Nggak bisa bernafas. Gitu kan? Nggak bisa bernafas dan sulit. Disitulah dia menyadari betapa berharganya oksigen itu. Sehingga karena itu teman-teman, akhirnya setelah sembuh, dia bersyukur sekali bahwa ternyata udara ini sangat berharga. Tapi baru menyadari ketika dalam situasi apa kritis. Demikian juga teman-teman, kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu betul-betul kita perlukan dalam hidup kita. Persekutuan itu kita perlukan loh. Kesetiaan terhadap perjanjian itu kita perlukan. Kadang kita tidak menyadari ketika apa? Kita masih sehat, kita masih kuat, gaji tidak pernah telat, sekolah baik-baik, semuanya sudah disiapkan oleh orang tua, semuanya mapan, semuanya enak. Kita baik-baik, kita fine-fine aja. Tapi ketika kita sudah kepepet, baru kita cari Tuhan. Karena itu firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita, jangan menunggu kepepet. Jangan menunggu ikan besar datang. Jangan menunggu persoalan datang. Ketika hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo kita setia dengan perjanjian. Ayo kita semangat lagi.
Ayo rohani kita naik lagi. Bukan hanya ketika di awal baru dibaptis, kita begitu setia dan semangat. Tapi setelah itu dalam perjalanan, ya sudah apa kata. Tapi bila semangat itu, ayo. Kalau kita tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, ayo kita kembali, ayo kita balik. Kalau kita sudah mengingkari janji kita, ayo kita kembali. Mentaati janji yang sudah kita ikrarkan. Sehingga kita menjadi orang-orang muda yang terus mengalami pertumbuhan. Ingat teman-teman, memisahkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, ujungnya hanya kesusahan. Dan jangan menunggu ikan besar datang, baru kita mengalami pertobatan. Cukup diingatkan oleh karena firman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat malam hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami menjauh daripada Tuhan, ujungnya sesungguhnya hanyalah kesusahan, hanyalah penderitaan, hanyalah kesakitan dan kesulitan. Karena itu tolonglah kami supaya kami terus mendekat diri kepada Engkau. Sementara itu juga Tuhan, kami tidak perlu menunggu ikan besar itu datang untuk menelan kami, untuk menghancurkan kami, untuk menyusahkan kami. Baru kami berseru kepadamu. Baru kami mau kembali terikat dengan perjanjian. Ketika hari ini kami masih kuat, masih sehat, biarlah itu waktu yang indah bagi kami untuk kembali kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami telah meninggalkan perjanjian. Ampuni kami jikalau kami hanya ketika setelah dibaptis kami begitu setia dan semangat, tetapi setelah itu kami pun meninggalkan Tuhan. Ampuni kami jikalau pada hari ini kami berada dalam kemerosotan rohani, tidak ada kecintaan, tidak ada kesukaan untuk beribadah kepada Engkau. Ampuni kami dan kami cukup diingatkan firman, kami mau berbalik kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.